Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, film dimulai memperlihatkan sebuah acara TV yang diadakan oleh Krusty Krab di Stadion Bikini Bottom yang sedang mengatakan acara pertandingan sepak bola. Semua orang sangat suka dengan acara tersebut. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Cecil sedang memanggang daging sembari melihat siaran TV itu. Dia mendukung nomor 3 hingga teriak-teriak. Tentunya si Patrick yang sedang tertidur langsung terbangun karena mendengar suara ayahnya. Di sana si Patrick mengatakan apakah yang main ada 2 tim. Namun sang ayah malah teringat dengan sebuah lelucon yang cukup lucu. Ketika si Patrick ingin mendengarkan cerita lelucon itu, tiba-tiba saja Bunny langsung segera membawa si Patrick keluar dari sana. Kemudian datanglah Squidina yang ingin mengajak si Patrick untuk mengisi acara. Namun sang ibu kaget dan langsung menyuruh anaknya agar secepatnya menutup pintu. Terlihat saat itu si Bunny yang sedang gelisah entah apa penyebabnya. Yang jelasnya si Bunny bercerita setiap 20 tahun pada hari pertandingan besar komet yang dikenal sebagai asteroid mati, serta akan melepaskan wabah kuno jika mereka menertawakan lelucon ayah. Diceritakan pada saat itu terlihat seorang bapak yang berjalan di kota dan memberikan lelucon yang lucu kepada seorang pemuda yang ditemuinya di jalan. Namun si pemuda itu justru malah menertawakan lelucon tersebut. Hingga tiba-tiba saja si pemuda itu langsung bertingkah aneh seperti berubah menjadi seorang bapak-bapak. Hal itu terlihat dari pertumbuhan kumis serta pakaian yang dikenakan. Siapa yang menyangka akibat menertawakan lelucon tersebut, pria itu malah berubah menjadi bapak-bapak sepenuhnya. Tentunya setelah mendengar cerita tersebut, 2 anak Bunny sangat ketakutan. Satu-satunya cara untuk menghindari wabah kuno ini yaitu dengan bersembunyi sampai pertandingan besar ini telah selesai. Namun niatnya malah terganggu dikarenakan ada asap panggangan barbeque dari Cecil. Mereka pun ingin memakannya, namun mereka juga takut jika saat Cecil sedang memberikan lelucon, justru mereka malah tertawa. Takutnya wabah kuno itu akan mengubah mereka menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhasil disinilah si Patrick juga ingin memiliki panggangan agar perutnya tidak kelaparan. Di sini si Bunny ingat pasti Cecil akan pergi ke kamar mandi saat TV itu sedang menyiarkan iklan. Otomatis panggangan itu akan ditinggalkan olehnya. Tentunya setelah ayah mereka tidak ada, si Patrick bisa mengambil panggangan atau daging barbeque yang sebelumnya telah dipanggang. Namun ketika si Cecil mengatakan kalimat khusus yang berbunyi jika dia harus melihat seorang pria tentang kuda laut, mereka tentunya harus segera pergi dari sana sebelum sang ayah mengucapkan kata-kata lelucon. Ditakutkan lelucon itu akan membuat tertawa saat mendengarnya. Singkat waktu terlihat TV sedang iklan, Cecil pergi masuk ke dalam rumah, sedangkan ketiganya langsung segera pergi keluar tempat daging itu dipanggang. Ekspresi ketiganya mulai garang, sedangkan Cecil masih berada di kamar mandi. Ibu dan anak itu langsung buru-buru makan daging panggang. Si Patrick dan Squidina memakan sepatu milik ayahnya yang sama-sama dipanggang juga. Hingga akhirnya siaran TV tentang pertandingan besar sudah mulai kembali tayang. Tentunya mereka semua panik karena sang ayah pasti akan segera datang. Oleh sebab itu, si Patrick dan Squidina memutuskan naik ke atas panggung siaran TV. Yang sayangnya Bunny tidak bisa naik ke atas sana. Sang ibu menyuruh kedua anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah lagi sebelum ayah mereka datang. Namun sayangnya setelah mereka pergi, si Cecil justru datang dan langsung menghampiri istrinya. Tentunya si Cecil langsung melancarkan aksi untuk membuat lelucon. Bunny berusaha untuk pergi menghindari sang suami. Namun ia terlambat karena si Cecil telah merangkai kata-kata lelucon yang sangat lucu. Awalnya si Bunny berhasil menahan tawa, namun karena lelucon itu semakin parah kece badai, alhasil si Bunny tidak bisa menahan gelak tawanya. Dia pun tertawa terbahak-bahak melupakan wabah kuno itu. Hingga secara tiba-tiba saja si Bunny mulai bertingkah aneh, tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah bentuk. Yang tadinya masih ibu-ibu, kini penampilannya sangat berubah drastis. Dia berubah menjadi seorang yang lebih tua dari sebelumnya. Bahkan pakaian yang dikenakan sudah usang, rambutnya juga sama-sama ikut berkurang. Tanpa disangka ternyata mereka juga telah melihat perubahan yang telah dialami oleh ibunya. Mereka pun langsung ketakutan karena tidak ingin mengalami nasib buruk yang dialami oleh ibunya.
Tiba-tiba saja sang kakek muncul yang langsung membuat lelucon. Si Patrick mengira bahwa kakeknya telah terkena wabah dari ayahnya, hingga membuatnya berubah menjadi tua. Si kakek kemudian mencoba untuk menghibur kedua cucunya, berharap mereka terhibur. Disinilah si kakek membuat lelucon pendek dan sempat terdiam mematung. Lalu sengaja berbicara sangat pelan sehingga si Patrick dan Squidina tidak mendengar perkataan tersebut. Namun untungnya ternyata dari lelucon kakek tua itu tidak berefek sama sekali kepada mereka. Tentunya mungkin saja perubahan efek menjadi tua hanya berpengaruh kepada pembuat lelucon, khususnya bapak-bapak. Saat itu terdengar suara Bunny yang mengetuk pintu. Si kakek langsung membukakan pintu itu. Begitu melihat sang ibu, keduanya langsung segera pergi ke kamar mandi untuk bersembunyi. Di sana Squidina ngumpet di bak mandi, sedangkan si Patrick yang otaknya agak error malah ngumpet di kloset. Mereka pun telah mendengar jika kedua orang tuanya sedang membuat lelucon lucu untuk kakeknya. Awalnya si kakek tidak tertawa setelah mendengar lelucon tersebut. Namun karena lelucon tersebut semakin lucu, alhasil si kakek itu langsung berubah bentuk menjadi sangat tua. Lalu gagang kamar mandi itu mulai dibuka bautnya menggunakan obeng, hingga akhirnya gagang itu telah copot dan di sana mereka bertiga telah datang. Mereka berdua langsung panik bukan main, alhasil mereka pun langsung segera memutuskan pergi dari sana guys. Saat berada di luar ketika akan mencari tempat yang aman, justru mereka berdua malah mendengar lelucon lagi. Situasinya saat itu benar-benar sangat genting, mereka panik dan takut. Di seberang sana ternyata suara tersebut berasal dari bayi yang sudah menjadi bapak-bapak. Tak hanya itu, kedua siput juga sudah jadi tua, begitupun dengan Squidward yang sudah menjadi bapak-bapak yang santuy. Kini seluruh warga kota Bikini Bottom telah terkena wabah kuno itu. Selain itu, mereka sudah menjadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Situasi sekarang sudah tidak kondusif lagi. Tak lama dari itu terdengarlah suara bunyi di dalam kaos milik Squidina. Si Patrick menganggap bajunya bisa berbicara. Namun Squidina langsung mengatakan bahwa ini adalah radio transistor miliknya. Ternyata suara itu merupakan suara si Sandy yang sedang mencari orang-orang yang belum terkena wabah kuno itu. Sandy mengatakan bagi semua orang yang belum kena wabah itu dipersilahkan untuk pergi ke mall karena tempat itu merupakan tempat yang cukup aman. Tentu mereka berdua langsung sudah pergi dari sana. Namun perjalanannya sempat tersendat karena banyak sekali bapak-bapak yang sedang ngejokes dengan yang lainnya. Alhasil di sini Squidina langsung memiliki rencana dengan berbaur dengan bapak-bapak itu. Mereka hanya cukup menggunakan rumput untuk membuat kumis palsu. Setelah si Patrick juga dipasang kumis palsu, kemudian mereka langsung berjalan di tengah kerumunan bapak-bapak itu. Di sana, Squidina memperingatkan kakaknya agar jangan tertawa saat mendengar lelucon tersebut. Jika itu terjadi, maka dia jadi bapak-bapak, sedangkan dirinya akan menjadi seorang ibu, hingga mereka berdua pada akhirnya berhasil keluar dari kerumunan itu. Kini keduanya sedang berada di dalam mall Bikini Bottom, namun tidak ada seorang sama sekali. Perut si Patrick mulai lapar, dia ingin makan dan juga ingin minum karena sudah lama berjuang mengatasi masalah yang terjadi. Squidina melarangnya karena mereka harus pergi ke tempat aman terlebih dahulu. Tiba-tiba saja si Sandy datang menghampiri keduanya. Sandy telah membawa semprotan wewangian yang telah dicampur oleh bahan-bahan khusus. Ketika sudah dekat, si Sandy langsung menyemprotkan keduanya dengan wewangian itu, namun Sandy bingung. Pasalnya ramuan wewangian tersebut tidak berefek kepada mereka. Padahal seharusnya ramuan wewangian itu bisa mengatasi masalah yang terjadi. Yang ternyata akhirnya si Sandy tahu bahwa kumis itu merupakan kumis palsu. Sandy berkata bahwa mereka harus tetap bertahan agar tidak terkena wabah kuno itu, karena wabah tersebut kini sudah menyerang warga kota. Karena gara-gara rumput laut itu, si Sandy sempat mengingat tentang lelucon temannya yang sudah terkena wabah kuno, hingga hal itu membuat Sandy terngiang-ngiang dengan cerita itu. Akhirnya si Sandy pun malah tertawa dan mengalami perubahan bentuk. Tanpa banyak aksi lagi, si Patrick dan Squidina langsung segera pergi tancap gas ke tempat yang lain, yaitu ke tempat stadion Krusty Krab. Malahan kini mereka berada di tengah-tengah lapangan tersebut. Si Patrick melihat bola yang melambung ke atas hingga bola itu mengenai wajahnya. Tak berselang lama dari arah depan datanglah beberapa pemain yang menuju ke arahnya. Si Patrick sendiri langsung sudah pergi dari lapangan itu setelah dia mendengar ada penjual hotdog yang sedang menawarkan dagangannya. Terlihat jelas bahwa orang-orang itu juga sudah terkena wabah tersebut, sedangkan Squidina yang masih memegang bola itu, ia pun dikejar-kejar oleh para pemain itu.
Jadi pertandingan menurut host sangat seru karena mereka melihat ada anak kecil yang sedang membawa bola di tengah lapangan. Semua orang melihatnya, sementara itu si Patrick sedang asik memakan hotdog tersebut. Kini waktu tinggal 6 detik lagi, dia tetap berlari ke garis lawan dan pada akhirnya Swidina berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Si Patrick senang melihat kemenangan itu dan tak sengaja melemparkan benda lancip yang membuat balon udara jebol karena menancapnya. Balon itu kemudian keluar dari bumi dan menabrak komet yang melintas hingga terhempas sangat jauh. Siapa yang menyangka kini setelah komet pembawa wabah kuno itu telah menghilang, semua orang langsung berubah kembali seperti semula. Mereka berdua pun sangat senang karena hanya merekalah yang tidak berubah menjadi bapak-bapak. Tak lama terdengarlah bunyi ledakan yang ternyata itu adalah komet tadi yang melintasi mereka. Seperti biasanya menurut Sandy yang kini sedang menyiarkan berita di radio bahwa situasinya telah kembali memburuk. Pasalnya, komet itu telah menyebarkan wabah kuno lagi, yang kini wabah itu telah berganti jenis. Jokesnya berbunyi jika seorang ibu memintamu pergi untuk berbelanja, langsung katakan tidak. Namun si Patrick malah kebalikannya, dia malah ingin disuruh belanja, alhasil dia langsung berubah menjadi bapak-bapak yang berbentuk mamak-mamak. Yang kemudian film pun berakhir guys.